pada kasus-kasus di mana terjadi penyumbat. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Demikian pula astronomi. Begitu pula fisika dengan lahirnya teleskop yang baru James Webb ini. Mereka menemukan penemuan yang dulu mereka tidak temukan melalui teleskop Hubble. Jadi segala sesuatu semua terukur, teratur. Tidak ada yang namanya kebetulan, nggak ada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ketemu lagi bersama kami di dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama Al-Fagir, Isa Al-Kaf, ada Atep dan juga ada Mas Algi di meja operator. Alhamdulillah kawan akhwat, kembali kita pagi hari ini merenungi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, memahami petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala agar kita hidup senantiasa di dalam langkah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala bersama guru kita yang alhamdulillah sudah membersamai kita di studio, Ustaz Husain bin Hamid Al-Atas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, pagi hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang datang dari ikhwan akhwat sekalian. Silahkan kalau ikhwan akhwat mau bertanya, kirimkan pertanyaan Anda dan akan dijawab kapanpun kami sempat, dan akan ada live tanya jawab di hari Jumat, insya Allah Jumat pagi dan juga Selasa pagi. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya, silahkan kirimkan ke nomor 081119999720 melalui pesan WhatsApp. Insya Allah akan kita kumpulkan dan kita inventaris sebagai bentuk pertanyaan dari ikhwan akhwat sekalian. Pagi hari ini ada 3 pertanyaan yang akan dipilih. Yang pertama tentang pemahaman terhadap qadarullah atau takdir. Yang kedua, pemahaman tentang ana inda dhanni abdi bi, kami atau aku ada pada prasangka hambaku, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah pemahaman tentang kalimat ummi yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Namun sebelum kita membahas itu semua, ada baiknya kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah memberikan kita rahmat dari bacaan Al-Quran yang tadi dibacakan dari surat Al-Fatihah sebagai pembuka hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayahnya untuk kita semua. Ustadz, kita mulai barangkali dari pertanyaan yang terakhir tadi ya Ustaz. Yang Pak, qadar boleh. Yang ummi tadi. Dari qadar boleh. Dari qadar boleh. Pemahaman tentang qadarullah Ustaz. Bagaimana caranya kita memahami kalimat qadarullah atau takdir Allah Subhanahu wa taala? Apakah bisa dipakai untuk ketika kita salah dalam melakukan sesuatu atau lalai atau malas dalam melakukan sesuatu, kemudian kita beralasan kepada orang yang bersangkutan dengan kita, maaf ya qadarullah saya telat datangnya, maaf ya qadarullah saya jelek main bolanya misalnya, atau maaf ya qadarullah saya gagal dalam satu urusan. Nah, bagaimana kita memahami kalimat qadarullah dan bagaimana pemakaiannya Ustaz dalam kehidupan sehari-hari supaya kita nggak salah pakai Ustaz. Syukran jazakumullah khairan jazak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya ahla baiti Rasulillah. Wassalamualaikum ala sahabati an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma inna na'udhu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaika. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini bersama Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, temani oleh Atep Algi. Begitu pula anak-anak kita yang sedang magang pada pagi hari ini. Kepada seluruh pencinta pemirsa radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama-sama telah kita dengarkan pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang pendengar kita. Dan sebetulnya ini bukan hanya terbatas pada pertanyaan seseorang, tapi hampir banyak dari kita kaum muslimin sering mempergunakan kata qadarullah, baik secara benar maupun secara tidak benar. Seperti orang tua menyekolahkan anak di sekolah agama, ternyata anak tersebut perilakunya tidak baik, padahal orang tua sudah menyekolahkan anaknya. Akhirnya ayah ibunya mengatakan, kita sudah mendidik anak kita, tapi qadarullah, maunya Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya tidak menghendaki anak ini menjadi baik. Jadi penyimpangan dan kerusakan anak tersebut dikaitkan dengan qadarullah. Begitu juga banyak kita jumpai orang melakukan kesalahan-kesalahan dalam tindakan dan perbuatannya, lalu dengan gampang dia mengatakan hadza qadarullah wa qada'uh. Jadi dia tidak mau sama sekali mengoreksi kesalahannya, berusaha meneliti mencari penyebabnya, tapi dengan gampang dia langsung menuduh takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung dia mengkambing hitamkan takdir Allah. Dia tidak menyadari Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang penuh keindahan mustahil akan menentukan sesuatu bagi hambanya di luar kehendak maupun pilihannya. Artinya Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk melakukan kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan. Kemudian di hari akhirat dia akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu melakukan penyimpangan? Kalau memang benar Allah melakukan hal itu, si hamba akan menjawab, ya Allah, ini kan di luar kehendak saya, ini kembali kepada takdirmu. Betul nggak? Jadi sayang sekali kita tidak mengenal Allah dengan benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dirinya. Siapa itu Allah? Melalui nama-namanya yang penuh dengan keindahan. Kita kenal nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Juga Al-Alim, Al-Hakim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang maha pengampun terhadap dosa kesalahan hambanya, bagaimanapun besar, dan maha penyukur sedikit kebaikan hambanya dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat. Begitu juga Karim yang maha pemurah.
Kira-kira mungkin nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang begitu indah akan berbuat aniaya pada hambanya? Mustahil. Mungkin orang akan menyebutkan sebahagian nama Allah yang sepintas maknanya negatif, seperti Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Sebetulnya nama-nama ini yang dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi peringatan bagi mereka yang angkuh, yang sombong. Mereka-mereka yang bersifat angkuh, sombong, dan berbuat aniaya akan berhadapan dengan Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir yang akan melindungi orang-orang yang teraniaya dan mengambil hak mereka. Tapi kalau semua diperlakukan dengan sama, yang berbuat kezaliman sampai yang taat dan berbuat kebajikan diperlakukan sama, ini tidak sejalan dengan keadilan Allah, tidak sejalan dengan apa? Kebijaksanaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada permulaannya kami telah menciptakan manusia dalam kondisi yang betul-betul lurus, penuh dengan keseimbangan. Masih dalam keadaan murni, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Baik bapaknya muslim maupun non-muslim, dia diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Nah, berjalan waktu, dia melalui kehidupannya terpengaruh oleh pendidikan, lingkungan, budaya, dan perilaku yang tidak baik. Akhirnya, jiwanya yang tadinya fi ahsani taqwim mengalami kemerosotan, tercemar oleh berbagai macam kebiasaan dan perilaku yang tidak baik. Maka Allah terangkan, thumma ini menjelaskan waktu yang panjang. Kemudian, sesuai dengan perilakunya yang buruk, yang tidak mengikuti petunjuk Allah, kemurnian dirinya mulai tercemar. Maka kami sesuai dengan perbuatan dan perilakunya, kami terbalikkan dia menuju tempat yang rendah dan hina. Allah gunakan kata radatna, bukan menggunakan kata radatu. Dari Allah hukum yang penuh keadilan. Nah, manusia ya, dengan perbuatannya berhadapan dengan hukum Allah. Yang berbuat kebaikan dibalas berlipat ganda. Yang berbuat keburukan Allah hukum sesuai dengan perbuatannya. Nah, Allah terbalikan dia ila asfalis safilin karena perilaku dan perbuatannya dan pilihannya. Oleh karena itu, yang tidak dikembalikan menuju asfal as-safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, ini yang menjaga kemurnian kelurusan hidupnya. Lalu Allah bertanya, "Fama yukadzibuka ba'du biddin?" Apalagi yang membuat kamu mendustakan hari pembalasan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pembalasannya? Alaihissallahu biahkamil hakim. Bukankah Allah maha bijaksana atau Tuhan yang paling bijaksana, yang maha bijaksana? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menerangkan berkali-kali, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kursi mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, innama hiya a'malukum. Ini semua yang terkumpul amal kalian. Wahsihalakum, aku mengumpulkan dan menghitungnya bagi kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, yang mendapatkan kebaikan atau balasan baik, dia bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena semua kebaikan datang dari Allah, dari mulai hidayahnya, akal yang Allah berikan, ilmunya, kekuatan untuk mengerjakan kebaikan dari Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa. Tapi yang mendapatkan kebalikannya, balasan yang buruk, jangan salahkan Allah. Karena yang datang dari Allah kebaikan, salahkan dirinya yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada penggunaan kata takdir yang tidak pada tempatnya ini disebabkan karena tidak memahami Al-Quran dan tidak mengenali Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, sekarang kalau kita baca surat Al-A'la yang sering kita jadikan sebagai landasan pemahaman takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama kebesaran Tuhanmu yang Maha Agung.
Ini perintah dari Allah agar kita menepis, ya, menjauhkan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala makna-makna yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungan. Karena dialah Tuhan yang maha suci, yang maha agung, dengan nama-namanya penuh keindahan. Cuma sayang banyak orang memanggil Allah, memanggil namanya, tapi dengan pemahaman dan makna yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Disucikan nama kebesaran Tuhanmu yang maha agung, yang maha tinggi. Alladzi khalaq, yang menciptakan segala-galanya. Fasawwa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan semua ciptaannya dengan penuh keseimbangan. Walladzi qaddara fahada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ukuran, aturan, dan hukum-hukum yang penuh dengan keseimbangan pada semua makhluk yang diciptakan. Fahada, lalu Allah membimbing kita, mengajarkan kita untuk memahami takdir tersebut, hukum-hukum tersebut. Dengan kita memahami hukum-hukum ini, petani dapat bertani. Kenapa? Karena ada hukum dan aturan bagaimana cara bertani. Kalau tidak ada hukum dan tata cara bertani, mungkin nggak mampu petani-petani untuk bertani. Begitu juga berkaitan dengan ilmu medis yang berkembang saat ini. Kalau tidak ada aturan, tidak ada hukum yang mengatur tubuh manusia, mana yang akan menjaga kesehatannya, mana yang merusak, mana yang menjadi penyebab penyakitnya, kira-kira mungkin nggak lahir ilmu medis. Begitu juga ilmu fisika lahir dari fenomena fisika di alam raya ini yang penuh dengan apa? Yang penuh dengan keseimbangan dan berjalan berdasarkan ukuran. Fenomena astronomi juga demikian. Fenomena geologi juga demikian, hingga lahirlah ilmu geologi, lahir ilmu biologi, lahir ilmu fisika, lahir juga astronomi. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, manusia bisa mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan karena keteraturan semua hukum-hukum yang mengatur alam raya ini. Nah, hukum-hukum ini yang berkaitan dengan alam raya dinamakan as-sunan al-kauniyah, norma-norma alamiah. Norma-norma. Nah, manusia mempelajarinya dari masa ke masa, terjadi perkembangan pertumbuhan dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan kedokteran 10 tahun yang lampau sama sekarang berbeda sekali. Dulu orang di saat mengalami gangguan jantung, penyempitan, mereka melakukan bypass, terobosan yang luar biasa. Tapi kemudian hari mereka mengatakan tidak perlu bypass kecuali pada kasus yang amat parah, cukup melalui stent. Intervensi dengan memasangkan ring. Terkadang mereka tidak perlu menggunakan ring, menggunakan balon. Subhanallah, pada 20 tahun yang lampau, mereka bisa memasang ring pada pembuluh darah yang besar. Pembuluh darah yang kecil mereka tidak mampu melakukan. Tapi sekarang, telah apa? Telah ya, diproduksi ring-ring yang lebih kecil yang sesuai dengan apa? Dengan pembuluh darah manusia yang kecil. Dulu, apabila terjadi kasus penyempitan pada lehman, saluran yang besar itu, ya, mereka tidak mampu sama sekali untuk apa? Untuk memasang ring. Sekarang, alhamdulillah, untuk lehman, pembuluh darah yang besar ini, mereka telah persiapkan untuk pemasangan ringnya pada kasus-kasus di mana terjadi penyumbatan. Jadi ilmu pengetahuan terus berkembang. Demikian pula astronomi. Begitu pula fisika dengan lahirnya teleskop yang baru James Webb ini, mereka menemukan penemuan yang dulu mereka tidak temukan melalui teleskop Hubble. Jadi segala sesuatu semua terukur, teratur, tidak ada yang namanya kebetulan, nggak ada. Tidak ada sesuatu yang namanya kebetulan di alam raya ini. Nah, seringkali manusia ingin menyelewengkan aturan Allah. Bukan aturan yang berubah, dirinya yang celaka, dirinya yang kandas. Sebagai contoh, seorang memborong jalan raya. Ditentukan ketebalan, katakan dari mulai pemadatan tanahnya, ya, karena ini merupakan jalan utama yang dilalui oleh mobil-mobil yang besar. Kepadatannya diharuskan ya mampu untuk memikul 20 ton. Tapi ternyata pemborong
Kalau harus memadatkan sebanyak 20 ton, nggak untung. maka mereka akan mengalami apa? Katakan penipisan dalam keuntungan. Atau rugi, karena mereka harus bayar pungli buat pejabat-pejabat yang menyerahkan proyek tersebut. Jadi yang mestinya 20 ton, mereka hanya padatkan 10 ton. Nah, pada saat mobil yang lebih daripada 10 ton liwat, ambles. Betul nggak? Betul. Kemudian juga ketebalan aspalnya. Katakan ketebalan aspal dan sprit sebanyak 10 cm, mereka hanya apa? Hanya katakan menggunakan setebal katakan 5 cm. Akhirnya terjadi kerusakan jalan. Nggak lama kemudian diperbaiki. Walaupun jalan tersebut dibangun. Ya. Kemudian mengundang para ulama, para kiai, para habaib. Seperti yang sering kita dengar, mengadakan tasyakuran. Bahkan seandainya Nabi pun datang. Buat doa. Membacakan doa. Tapi pada kesalahan yang dilakukan manusia, doa Nabi tidak akan menolong sama sekali. Bukan berarti doa Nabi tidak mustajab. Tapi perilaku dan penyimpangan manusia yang berbohong terhadap alam dan hukum alam tidak diterima oleh alam. Kecuali pada sesuatu ya, yang tidak kembali kepada kesalahan manusia. Doa di sini bisa mengubah yang tadinya sempit menjadi lapang, yang sulit menjadi mudah, bahkan yang mustahil untuk kita bisa apa? Bisa terjadi. Sebagai contoh, Sayyidah Hajar di lembah yang tak bertuan. Ya. Kemudian kita tahu ya, tanah di wilayah Mekah tuh batu sampai ke bawah. Oleh karena itu, ketika kita menyaksikan bagaimana mereka menghancurkan batu untuk membangun fondasi, semuanya batu-batu yang keras. Sayyidah Hajar ditempatkan di tempat tersebut yang tidak memiliki sama sekali persyaratan kehidupan. Tapi dengan izin Allah, setelah dia bersa'i berusaha, dia pasrahkan dirinya kepada Allah, Allah pancarkan air Zam-Zam, bukan hanya diminum oleh apa? Oleh wanita tersebut bersama anaknya, yaitu Hajar dan Ismail, tapi diminum berabad-abad oleh generasi manusia, dibawa bahkan diangkut ke negeri mereka masing-masing. Sekarang setiap jamaah umrah haji yang pulang, paling sedikit bawa 5 liter. Kalau 200.000 jamaah haji, kira-kira berapa banyak? Begitu juga jamaah umrahnya sepanjang tahun. Ini bukan hanya Indonesia, hampir seluruh umat Islam berdatang dari berbagai macam penjuru dunia, mereka membawa air Zam-Zam ke rumah mereka. Saksikan keberkahan Allah pada korma yang ditumbuhkan. Jamaah haji yang berdatangan, jamaah umrah, ya, ternyata pohon-pohon korma yang tumbuh di tengah-tengah gurun tersebut, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hasilkan melimpah ruah dengan rahmat dan keberkahannya. Jadi Sayyidah Hajar, dia berusaha terlebih dahulu. Setelah dia berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan rezeki dan pancarkan air. Dan rezekinya melampaui usaha. Iya, betul. Itu kan rahmat dan keberkahan. Kata keberkahan itu apa? Usahanya dibandingkan dengan hasilnya begitu melimpah ruah. Jadi intinya tunjukkan usaha dulu ke Allah. Iya. Di dalam sebuah pepatah dikatakan Allah akan mendukung, membantu orang yang sudah berusaha tapi tidak sampai. Tapi tidak akan membantu orang yang bermalas-malasan dan tidak berusaha. Nah, ini kaitannya sama pertanyaan kedua, Ustaz. Tadi kan Allah akan membantu orang yang berusaha dan tadi yang bermalas-malasan dia nggak akan sampaikan, Ustaz. Artinya dia aja sama doanya nggak mau menunjukkan keyakinan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Allah mau kasih bantuan sana. Nah, ini kaitannya sama pertanyaan kedua. Boleh, Ana nanti, inda dhonni abdi. Sekarang kita lanjutkan kembali masalah takdir dan itu. Nah, kalau kita ingin memahami kata takdirnya dan turunannya dalam Al-Quran, kata qaddara yuqaddiru takdiran. Begitu juga kata muqaddir, isim fa'il dari qaddara yuqaddiru takdiran. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pergunakan kata ini untuk menjelaskan hukum dan aturan yang begitu sempurna. Seperti dalam surah apa? Dalam surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari dia sebagai poros bagi apa? Bagi planet-planet yang mengitarinya.
Tapi dia bersama planet tersebut tajri, mengitari pusat galaksi. Itu kecepatannya semua terukur. Kecepatan matahari ya melingkari pusat galaksinya terukur. Planet juga yang melakukan rotasi pada sumbunya juga melakukan gerakan melingkarnya, mengorbit di seputar matahari, semua dengan ukuran. Hingga lahir, ya, lahir apa? Lahir di sini hitungan waktu, hitungan juga bulan, hitungan tahun, semua karena ada apa? Perputaran yang terukur. Jadi karena adanya hukum yang begitu terukur dan sempurna, manusia dapat melakukan perhitungan. Bahkan 30 tahun yang akan datang mereka sudah bisa menghitung saat gerhana kapan. Jam sekian, menit sekian, dan detik sekian. Karena apa? Karena semua terukur. Begitu juga organ tubuh manusia kalau kita perhatikan. Bagaimana bekerjanya itu dengan ukuran dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu manusia bisa membedakan melalui pemeriksaan lab, ya, apakah dia sehat ataukah dia sakit. Katakan dia demam, diperiksa lab, diketahui apakah dia akibat dari virus, ya, apakah akibat dari bakteri, bisa terlihat melalui pemeriksaan lab. Ternyata leukositnya membumbung tinggi. Ini menunjukkan infeksi bakteri. Atau leukositnya menurun dengan drastis. Biasanya ini merupakan efek dari infeksi virus seperti demam berdarah, ya, dan lain-lainnya. Jadi dengan adanya aturan-aturan dan hukum-hukum, lahirlah ya ilmu pengetahuan medis. Dan di sini kita lihat ya bagaimana manusia ketika melakukan terapi kepada pasien-pasien mereka bukan sembarangan, tapi mengikuti apa? Mengikuti basic knowledge yang mereka pelajari, dasar ilmu pengetahuan yang mereka pelajari. Nah, dokter di Indonesia sama dokter di luar dalam basic knowledge-nya sama, nggak berbeda sama sekali, betul nggak? Paling kalau ada perbedaan, ada katakan virus yang berkembang di daerah tropis yang tidak terdapat di daerah katakan non-tropis. Sebagai contoh, kalau orang terkena demam berdarah di Indonesia, lalu dibawa ke negara yang tidak punya pengalaman dalam menangani demam berdarah, beresiko. Orang Indonesia sudah memahami masalah ini. Dibawa ke Belanda yang tidak sama sekali pernah mengalami apa? Penyakit seperti ini. Akhirnya mereka tidak punya pengalaman, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ada seorang bos besar ketika sakit demam berdarah dibawa ke Belanda. Sampai di Belanda dia meninggal dunia. Tapi dalam basic knowledge, ya, pengetahuan ya, dalam bidang kedokteran dan lain sebagainya, semua sama. Semua sama. Jadi atas dasar ini kita perlu pahami bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan hukum. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ini adalah bimbingan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita untuk mempelajari hukum-hukum yang terdapat di alam raya ini. Ini namanya an-nawamisul kauniyah atau as-sunanul kauniyah. Nah, dengan sendirinya orang kalau ingin sukses, dia harus menyesuaikan dirinya dengan hukum-hukum dan takdir Allah. Kalau dia melawan dan bertentangan, seperti orang bangun jembatan, tidak disesuaikan dengan persyaratan konstruksi, fondasinya tidak sama sekali berada di atas tanah yang keras, ya. Karena mementingkan keuntungan, dia bangun jembatan tapi di atas fondasi yang tidak kuat. Jembatan tersebut karena ambles, hilang keseimbangan, terjadi keretakan di sana sini. Itu namanya melawan takdir. Walaupun memanggil ulama nggak ada gunanya sama sekali. Jadi persyaratan dia untuk sukses harus menyesuaikan dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hukum-hukum tersebut. Nah, kalau orang Islam, ulama tidak menyesuaikan dengan takdir Allah, orang-orang di luar Islam menyesuaikan dengan takdir Allah, kira-kira bangunannya yang baik siapa? Orang-orang Belanda membangun jembatan-jembatan, membangun jalan kereta api, membangun jalan raya, membangun rumah-rumah. Kita jumpa tidak ada keretakan pada bangunan mereka. Sesuai ukurannya. Bukan karena mereka lebih pintar, mereka lebih jujur menyesuaikan bangunan mereka dengan hukum-hukum
yang ditetapkan Allah. Kalau kita bukan karena bodoh, tapi karena kita menentang takdir Allah untuk cari keuntungan pribadi. Nah, di samping norma-norma alamiah ini, ada juga namanya norma-norma tasyri'iyah, norma syariat. Dua-duanya berasal dari Allah. Nah, kalau kita ingin berjaya, ingin sukses, ingin betul-betul selalu menerima rahmat Allah, kita harus menyesuaikan dengan dua hukum tadi. Norma-norma syariat yang datang dari Allah, ya, untuk membimbing kita, untuk meluruskan hidup kita, untuk mendidik kita menjadi manusia yang jujur, amanat, dan adil. Ya. Dan kita menghormati apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjalankan hidup kita sesuai dengan dua norma tadi, norma syariat dan norma-norma al-kauniyah atau norma-norma alamiah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu kesuksesan bagi kita semuanya. Nah, begitu kita berjalan di atas kebenaran, tidak melakukan pelanggaran, akan tumbuh di hati kita rasa baik sangka terhadap Allah. Karena kita mengenal Allah yang maha pengasih, yang maha pemurah, yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang maha pengampun, lagi maha penyukur. Maka akan muncul rasa husnudzon, baik sangka. Di saat kita beramal penuh optimisme, di saat kita berdoa pun demikian. Tapi kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan sengaja, bagaimana mungkin akan muncul rasa baik sangka di hati kita? Satu orang datang kepada Sayyidina Umar. Dia melakukan berbagai macam pelanggaran dan kemaksiatan. Ditegur oleh Sayyidina Umar. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, walaupun perilaku saya ini buruk, tapi saya orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah. Dijawab oleh Sayyidina Umar, kadzabta, kamu berbohong. Lau ahsanta dhanna billah la ahsantal amal. Kalau kamu berbaik sangka pada Allah, pasti kamu akan memperbaiki amal kamu. Karena orang yang berbaik sangka pada Allah mana mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Jadi yang dirasakan bukan baik sangka pada Allah, tapi angan-angan. Angan. Seperti Nabi mengatakan, al-kayyisu mandana nafsa. Orang yang bijak, yang baik itu, yang dekat dengan dirinya, selalu mengawasi perbuatannya, mengoreksi kesalahannya, selalu melakukan evaluasi, bukan berbuat tanpa perhitungan. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbekal, mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian. Jadi kalau dia selalu mengawasi dirinya, mengerjakan amal kebaikan, muncul nggak rasa buruk sangka untuk menghadap Allah nanti? Pasti muncul kan? Ya. Tapi sebaliknya, wal ajiz man atba'a nafsahu hawa. Orang yang lemah, ya, yang tidak berdaya, orang yang selalu hanyut mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amani, kemudian berangan-angan Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Tapi hatinya pasti bergelisah. Kalau dia kembali pada Allah, apa yang akan dibawa? Lalu dia hibur dirinya supaya tidak bergelisah. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Kita berharap dari syafaat Rasul. Tanpa dia beramal, tanpa berjuang, tanpa melakukan kewajiban yang Allah wajibkan, bahkan melanggar larangan Allah, lalu dia berangan-angan, bukan berbaik sangka. Bukan berbaik sangka. Jadi tidak pernah kata takdir dalam Al-Quran dikaitkan dengan amal manusia. Artinya Allah menetapkan amal manusia tidak ada dalam Quran. Satu pun ayat nggak ada sama sekali. Yang ada, Allah menetapkan hukum-hukum dan aturan, baik itu norma-norma syariat, norma-norma alamiah. Nah, tinggal kembali kepada manusia. Kalau dia memilih mematuhi Allah pada syariatnya, mematuhi Allah pada hukum-hukum alam yang ditetapkan Allah Ta'ala, dia akan meraih kesuksesan. Kalau dia taat, ya, menjalankan hidupnya sesuai dengan norma-norma alamiah dengan baik, tapi tidak mentaati Allah dalam syariatnya, dia akan meraih kesuksesan dalam kehidupan dunia, tapi jangan berharap dari Allah sesuatu. Karena dia tidak menghargai Tuhan yang menciptakan dirinya. Dia hidup hanya untuk dunianya, bagaimana mungkin dia berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan rahmat padanya. Tapi kalau dia mentaati Allah dalam syariatnya, tapi tidak sama sekali mengikuti aturan Allah dalam norma-norma alamiah. Tidak mau belajar, tidak mau meneliti, apa aja takdir. Perang berhadapan dengan Israel, kalah. Kalah.
Tapi kalau dia berusaha meneliti, dia belajar, mengkaji, sudah dia berusaha, tapi tidak maksimal hasilnya karena kelemahan mereka, Allah akan bantu. Tapi kalau mereka mengabaikan pendidikan, mengabaikan penelitian, mengabaikan pelajaran, tidak bersaing berhadapan dengan musuh sesuai dengan ilmu yang mereka miliki, disebabkan karena kemalasan kita atau pemahaman kita yang salah mengenai takdir Allah, kalau kita kalah jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palestina berhadapan dengan Zionis Israel, mengalami pukulan yang berat saudara kita di Palestina. Ini sebetulnya merupakan peringatan dari Allah bagaimana sikap kaum muslimin di negara-negara Arab. Ternyata mereka berpangku tangan. Malah orang dari luar ya, yang tidak sehubungan dengan mereka dalam bangsa, ternyata peduli perhatian terhadap mereka. Allah sedang menguji kalau bangsa Arab masih berpangku tangan, mereka berpaling dari Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancurkan mereka kembali. Allah hancurkan mereka dan gantikan peran mulia ini, ya, serahkan kepada yang lain. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, tidak mau menyambut seruan Allah, bertanggung jawab sebagai orang-orang yang diberikan amanat mulia oleh Allah, Allah akan gantikan kalian dengan umat yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kalian. Jadi kesimpulannya, kita ini orang-orang yang lemah, seringkali kita mengkambing hitamkan takdir Allah. Ada orang ya, mengalami kesialan, mengalami kesialan. Padahal sebab kesialan ini kembali kepada dirinya. Biasanya dia akan mencari kambing hitam yang paling dekat. Siapa yang disalahkan? Kadang-kadang istrinya yang lemah, ini gara-gara kamu nih. Kamu nih istri pembawa sial. Betul nggak? Yeah. Istri pembawa sial. Dia nggak bisa kambing hitamkan istrinya, dia kambing hitamkan nasib. Nasib saya begini. Atau dia kambing hitamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kesalahan yang melakukan dia. Jadi umat Islam melemah dan mudah sekali dikalahkan, dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Bukan Allah nggak sayang sama mereka, mereka nggak sayang sama diri mereka. Mereka nggak mau bersatu di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Bagaimana mungkin mereka mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhirnya kita saksikan negara Arab sekarang ini. Mereka yang jauh dari Allah, mengadakan pesta Halloween, pesta bikini, mengadakan acara-acara yang betul-betul diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa mereka apa? Mereka tidak lagi yakin dengan agama mereka. Nah, kalau datang azab Allah terhadap mereka, betul-betul merupakan azab yang amat mengerikan. Jadi falyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Biar mereka tertawa sebentar, mereka bakal menangis panjang. Ini juga sebetulnya pengingat dari Allah bahwa agama Allah itu tidak identik dengan Arab. Tidak identik dengan Arab. Jangan Arab kafir, lalu umat manusia yang lain juga ikut kafir, tidak. Agama Allah datang dari sisi Allah, pencipta alam semesta, yang menciptakan kita, yang maha pengasih, penyayang, yang maha bijaksana, yang akan membalas setiap manusia dengan perbuatannya. Jadi jangan gara-gara orang Arab menyimpang, dia ikut menyimpang, tapi tetaplah kita lurus di jalan agama Allah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Jadi kita orang-orang Indonesia hendaknya dalam beragama ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti petunjuk Allah. Menjadikan kitab Allah sebagai barometer tolak ukur buat kita. Orang Arab yang sejalan dengan kitab Allah benar, yang tidak sejalan salah. Begitu juga kita di Indonesia. Jangan jadikan bangsa sebagai tolak ukur. Jangan jadikan budaya sebagai tolak ukur. Karena budaya merupakan kesepakatan manusia. Tapi kembalikan kepada wahyu ilahi, kepada petunjuk Allah sebagai tolak ukur buat kita semua untuk menentukan mana benar, mana salah. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Masih ada waktu Ustaz? Boleh. Yang berkaitan dengan ana inda dzanni abdi. Aku ada pada prasangka hambaku itu. Bagaimana cara pemahaman yang benar Ustaz, supaya kita bisa memperbaiki prasangka kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti yang Sayyidina Umar tadi katakan, lau ahsantal dhanna billah la ahsantal amal. Kita ini merasakan betul-betul pada saat kita taat sama Allah, mengaji Al-Quran, berbuat kebaikan. Subhanallah,
otomatis di hati kita akan terasa terang, lapang, tenang, dan gembira. Dan kita juga merasa apa? Merasa betul-betul sangkaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala langsung penuh dengan harapan. Ya. Tapi begitu kita bermaksiat, melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan bohong, pengkhianatan, kita punya hati diamuk oleh kegelisahan, keresahan, teguran dari nurani kita. Akhirnya kita juga terhadap Allah, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala juga apa? Tidak mungkin akan tumbuh rasa baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan kita yang bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh sederhana aja. Orang pejabat jujur. Tuh. Lurus, amanat, selalu melakukan kebaikan. Tidak pernah berbuat khianat. Ketemu sama polisi atau polisi datang ke rumah dia. Atau orang-orang yang bekerja di KPK datang ke rumah dia. Kira-kira dia gelisah, ketakutan enggak? Takut. Enggak takut. Karena jujur. Tapi kalau orang yang khianat, yang melakukan tindakan korupsi, dan perbuatan yang menyimpang, kalau ada mobil polisi masuk ke rumahnya, atau ada orang KPK, walaupun bukan datang untuk melidik, hati pasti bergelisah. Jangan ini, bulan lewat aja takut. Iya. Jadi munculnya rasa baik sangka ini dengan apa? Amal dan perbuatan yang baik. Munculnya rasa buruk sangka karena perbuatan yang buruk yang kita lakukan. Oleh karena itu, kebaikan itu memberikan rasa raha di hati. Memberikan rasa tentram dan raha. Sedangkan keburukan menimbulkan kegelisahan. Al-birru tuma'ninah wasyakku ribah. Allah juga terangkan bahwa sakinatun nafsi itu baru akan dirasakan oleh orang yang beriman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia menurunkan rasa sakinah dalam hati orang yang beriman. Orang yang tidak beriman dan beriman dalam urusan materi diperlakukan Allah sesuai dengan usaha mereka. Allah berikan harta bagi yang beriman, bagi yang tidak beriman. Bahkan terkadang kita jumpai orang yang tidak beriman, harta mereka lebih banyak. Ya. Betul nggak? Betul. Tapi kalau sakinatun nafsi, ketenangan jiwa, khusus anugerah Allah untuk orang yang beriman. Ya. Begitu juga kehidupan rumah tangga. Kalau mau merasakan sakinah, ya, maka berimanlah kepada Allah. Kemudian kerjakan amal soleh. Perlakukan masing-masing pasangannya dengan penuh ketaatan dan kemuliaan. Rasa sakinah akan masuk di hati mereka. Tapi kalau laki-laki menuntut haknya tidak menjalankan kewajibannya, perempuan juga menuntut haknya tidak mau menjalankan kewajibannya, bagaimana mungkin muncul sakinatun nafsi di hati mereka? Nah, untuk membuat mereka merasakan sakinah, dua-duanya harus beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakinatun nafsi, husnudzan terhadap Allah, semua merupakan buah dari iman dan amal saleh. Sedangkan kegelisahan, keresahan, rasa buruk sangka, efek dampak dari perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Satu pembahasan lagi insyaallah dibahas di kesempatan berikutnya mengenai pemahaman nabi yang ummi. Apa makna ummi? Apakah terbatas karena buta huruf atau apa? Sekarang kali dimaknai dengan kurang tepat. Nanti sama-sama akan kita pahami bersama Ustaz Husain bin Hamid Alatas, Al-Bagir Al-Kaf, Mas Atep, Mas Algi, beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.